Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dr. Dandi Supriyadi MA selaku Kepala Kantor Komunikasi Publik ya, Pak ya? Ya. Ya, beserta Bapak Atep Rustandi dari Humas juga dari Unpad ya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA IT Alfida, Bapak Rasyad SPD, Bapak Zainal Arifin MPD selaku Kepala Sekolah SMK IT Alfida, serta manajemen Bapak Bayu, serta anak-anakku semua yang dirahmati Allah SWT, yang hari ini kita bisa bersama-sama bertemu kembali ya dalam acara Safari Kampus Virtual yang ketiga ya. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang Unpad, Universitas Pajajaran. Insya Allah kita hari ini kita akan coba diskusi bersama, kita dengarkan bersama sosialisasi dari Universitas Pajajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dandi Supriyadi MA atau dari Bapak Atep Rustandi. Baik, langsung saja kita buka acara kita kali ini ya, Safari Kampus Virtual dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mohon izin Pak, seperti biasa kalau di Alfida kita ada yel-yel ya. Cerdas cendikia bersama Alfida. Zikir, 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 zikir. Bismillah. Allahu Akbar. Baik. Ya. Baik, selanjutnya adalah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Akbar Husain ya. Kepada Ananda Akbar Husain dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah kepada Ananda Akbar Husain ya, yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan kita
pada pagi hari ini dan juga menambah semangat kita untuk terus belajar, terutama di masa pandemi kali ini. Baik, anak-anakku semua, serta sahabat Alfida TV yang di rumah, kita lanjutkan selanjutnya, yaitu kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Sekolah SMA IT Alfida, ada Ustadz Rosyad SPD, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak dan dari ini Unpad ya, Universitas Pajajaran, kemudian Pak Atep Rustandi juga dari Universitas Pajajaran, tim media TV Alfida ya, Ustaz Hadi dan teman-teman Kepala Sekolah SMK IT Alfida, Sarjana Arifin MPD, Dewan Guru yang hadir pada kesempatan kali ini, dan seluruh siswa-siswi SMIT dan SMK IT Alfida. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini, kegiatan safari kampus SMIT dan SMK Alfida. Selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Tuhan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita. Teman-teman semua yang kami hormati dari pihak Unpad, kemudian anak sekalian yang berbahagia, ini adalah salah satu kegiatan rutin kita, safari kampus yang kita laksanakan tiap tahun. Sebelum pandemi, kita langsung kunjungan. Kalau ke Universitas Pajajaran, seingat saya sudah 2 kali kita ke sana. Tapi yang di Jatinangor. Kebetulan waktu itu saya sendiri yang pimpin ke sana, pernah ke humasnya, lalu ke fakultas kedokterannya juga pernah ya. Nah, tahun ini karena pandemi kita lakukan secara daring lewat Zoom. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami dan tidak mengurangi semangat siswa untuk menerima informasi tentang kampus-kampus, dan ini yang kita tuju adalah Universitas Pajajaran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Pajajaran yang telah bersedia pada hari ini untuk bisa memberikan berbagai macam informasi terkini yang bisa kita dapatkan, sehingga bisa memberikan kecerahan kepada anak siswa kami untuk bisa melanjutkan studinya dari SMA, SMK ke kampus yang diidamkan. Dan salah satu kampusnya adalah Universitas Pajajaran ya. Alhamdulillah dari alumni kita sudah beberapa anak ya yang sudah masuk ke sana. Insya Allah tiap angkatan ada yang tahun kemarin nih yang baru ada bagian farmasi, kemudian ada yang psikologi, ada yang humas. Tiap tahunnya insya Allah kita sudah masuk ke Universitas Pajajaran, dan salah satu kampus yang menjadi favorit anak-anak ya untuk bisa ke sana. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak Unpad, Universitas Pajajaran, dan kepada anak sekalian, mohon kegiatan ini bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin. Gali informasi sebanyak mungkin sehingga kalian bisa yakin dan mantap untuk bisa melanjutkan ke kampus impian kalian. Ya. Jadi jangan disia-siakan. Nanti kalau ada tanya jawab, ada kesempatan untuk bisa bertanya, silakan untuk bertanya semaksimal mungkin. Walaupun mungkin bisa jadi di era yang memang terbuka ini, komunikasi lewat internet bisa didapatkan internet, tetapi kalau misalkan Zoom ini
kita bisa berdialog langsung, itu bisa dua arah. Jadi pertanyaan apapun yang kita tanyakan insya Allah bisa dijawab oleh pihak Universitas Pajajaran sehingga bisa memantapkan lagi untuk meraih mimpi dan cita-cita kalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, tim media Al-Fida, pihak Universitas Pajajaran, dan kepada seluruh partisipan, anak-anak kalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan acara kita kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakallah kepada Ustadz Rosad SPD yang telah memberikan sambutannya selaku Kepala Sekolah SMA IT Al-Fida. Baik, anak-anakku semua, sahabat Al-Fida TV yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, acara berikutnya yaitu pemaparan ataupun penyampaian yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Dandi Supriyadi MA. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari SMA IT Al-Fida ya. Selamat pagi juga untuk Bapak Kepala Sekolah SMA IT Al-Fida. Terima kasih sudah menyambut kami. Dan biasanya kita ketemu langsung di darat ya. Sekarang harus ketemu di udara. Itu Pak Hadi juga terima kasih sudah menghubungi kami, sudah mengatur acara pertemuan ini. Mudah-mudahan walaupun kita ketemunya secara online seperti ini, informasi kami masih bisa memberikan bayangan seperti apa ya, Unpad itu seperti apa. Dan memang jangan khawatir mengenai masalah tempat karena memang kampus utama kami di Jatinangor. Jadi nanti teman-teman dari Al-Fida kalau memang nanti masuk Unpad kuliahnya memang di Jatinangor. Saya sekarang juga sedang di Jatinangor, Pak Atep juga ada di ruang sebelah saya di Jatinangor juga. Dan kalau melihat di belakang saya ini ada video sedikit, ini juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan kebanyakan di Jatinangor. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan bikin penasaran ya, seperti apa kampus Unpad, tuh gambarnya kayak gitu. Kita mulai saja dengan saya izin untuk share screen sedikit presentasi dari saya. Boleh saya minta izin untuk share screen? Ini masih disabled. Silakan, Pak. Ya, masih. Baik, saya mulai dengan wajah-wajah ini. Jadi teman-teman dari Al-Fida, apabila nanti memang berhasil masuk ke Unpad, nanti akan bakal ketemu sama wajah-wajah senyum seperti ini. Ya, ini wajah-wajah tersenyum. Selain karena memang mereka disuruh senyum ketika difoto, ya, tapi ini juga salah satu bentuk kegembiraan mereka, di mana mereka sebenarnya kuliah dengan fun ya, dengan senang, tidak jadi beban. Yang penting karena belajar itu harus fun, seperti itu. Jadi seperti ini kira-kira penampilannya. Jadi kami ucapkan selamat datang di Unpad. Karena ini virtual ya, teman-teman tidak bisa langsung datang ke sini. Saya coba antarkan dengan profil sedikit saja. Ini yang digambar di layar ini adalah gambar rektoratnya. Jadi gedung rektorat di mana Ibu Rektor dan jajarannya bekerja ya. Memang unik ya. Mungkin baru Unpad yang punya gedung rektorat bundar seperti stadion seperti ini. Ya. Jadi Unpad ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 57, diresmikan oleh Presiden waktu itu, Presiden Soekarno ya. Dan sekarang artinya Unpad sudah berusia 63 tahun, sudah cukup tua ya. Dan pada saat ini Unpad sudah menjadi PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Apa artinya? Artinya Unpad ini sekarang betul-betul sudah otonom ya, sudah dapat menentukan kurikulum sendiri, sudah bisa menentukan penerimaan mahasiswa sendiri, bisa mengelola keuangan sendiri dan sebagainya. Karena kami bentuknya badan hukum. Walaupun statusnya tetap perguruan tinggi negeri ya. Udah, berikutnya udah ada Pak Aris.
Baik. Nah, ini sedikit bayangan ya bahwa Unpad ini punya beberapa kampus tempat kuliah ya. Dulu Unpad itu memang dianggap sebagai kampus di Bandung. Nah, ini sedikit hoax ya, karena sebenarnya kegiatan utama kami adanya di Jatinangor. Di Bandung tetap ada, masih ada, dan kalau teman-teman nanti lulus, wisudanya tuh di kampus Bandung. Kami punya aula Geraha Sanusi namanya. Di sana adalah tempat tujuan akhir para mahasiswa Unpad kalau ketika belajar di sini ya. Jadi wisudanya di sana. Sementara pembelajaran utamanya kami laksanakan di Jatinangor. Jatinangor itu di Kabupaten Sumedang ya. Jadi bukan di Kota Bandung, tapi di Sumedang. Berbatasan Bandung dengan Sumedang dan tidak terlalu jauh juga. Kalau diukur dari pusat Kota Bandung itu sekitar 21 km. Kalau ditempuh dengan jalan darat maksudnya bukan tol, kira-kira 1 jam atau 1,5 jam. Kalau lewat tol bisa 15 menit atau 20 menit gitu ya, bisa mencapai ke Jatinangor. Selain di Jatinangor dan Bandung, kami juga punya kampus di Pangandaran, di pantai ya, di pantai selatan Jawa Barat, lalu di Arjasari, Kabupaten Bandung, dan juga di Garut. Nanti akan saya terangkan satu persatu mengapa kami ada di sana. Ya. Nah, seperti ini, bagi yang belum pernah ke kampus Unpad Jatinangor, kira-kira begini kalau kelihatan di atas ya. Jadi ini kampus yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, ya. Jadi kita kalau belajar di sini tidak terganggu oleh suara klakson mobil, polusi, dan sebagainya. Yang terdengar malah suara-suara seperti burung, sapi, gitu ya. Pokoknya enak banget, dan semakin sore biasanya di sini semakin dingin. Ya. Jadi cuacanya sejuk, luas juga, ya, dan ada di bawah, di kaki Gunung Manglayang. Jadi ini kampus yang enak ya, dan ada di ketinggian. Maaf, oke. Sedikit saja untuk informasi yang paling baru ya. Jadi sekarang ini di Unpad udah ada sekitar 2.000 lebih dosen tersebar di 16 fakultas ya. Lalu juga ada lebih dari 2.000 tenaga kependidikan, itu teman-teman yang membantu jalannya pelaksanaan proses belajar mengajar di kampus ya. Lalu ada sekitar 35.000 mahasiswa. Ini angkanya tepatnya segini, tapi ini ada yang keluar masuk kan. Baru-baru ini kemarin kami baru melaksanakan wisuda, ada sekitar 2.000 mahasiswa yang di wisuda. Tapi ada juga yang masuk kemarin ya, sekitar 6.000 yang masuk. Jadi kurang lebih angkanya segini. Dari sekitar 35.000 mahasiswa ini ada diantaranya mahasiswa internasional. Siapakah ini mahasiswa internasional? Mereka adalah mahasiswa asing yang memang belajar di Unpad, atau juga mahasiswa Indonesia yang memang memilih untuk masuk ke kelas internasional. Nanti apakah teman-teman dari Alfida bisa kuliah di kelas internasional? Jawabannya bisa banget ya. Bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah, selain itu Unpad juga menyediakan banyak UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Sampai saat ini yang terdaftar itu ada sekitar 170 UKM. Banyak banget. Apa saja itu? Macam-macam. Ini adalah unit yang menyediakan tempat untuk teman-teman untuk menyalurkan hobi, minat, kegemaran, keahlian, dan sebagainya dalam berbagai bidang, olahraga, kesenian, ya, atau bahkan ada unit kegiatan khusus untuk orang-orang yang cerewet, ada, gitu ya, yang suka berdebat, yang suka bicara, itu ada ya unitnya. Salah satunya namanya ESU, English Speaking Unit. Jadi itu adalah unit di mana orang-orangnya gemar berbicara, ya, memakai bahasa Inggris. Kemudian mereka kegiatannya itu belajar untuk berlatih untuk debat, ya, debating dalam bahasa Inggris. Ada juga paduan suara, ya, lalu macam-macam lah, ya. Jadi jangan khawatir kalau masuk Unpad, Anda punya minat apapun itu ada penyalurannya, kira-kira begitu. Tadi lokasi perkuliahannya kalau dihitung-hitung ada 37 itu tersebar ya di berbagai kampus. Dan di Jatinangor itu ada yang namanya gedung asrama. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang berniat untuk tinggal dekat banget sama kampus gitu ya, bisa di dalam kampus, itu kami ada 18 gedung asrama, 17-nya ada di dalam kampusnya, 1 ada di luar kampus tapi dekat ya, dekat dengan lokasi kampus. Nah ini memang hanya beberapa orang yang diperbolehkan untuk tinggal di situ, ada seleksinya. Lalu bisa menampung sekitar
hampir 900 mahasiswa. Jadi silakan saja, nanti mudah-mudahan dari teman-teman ada yang bisa tinggal di sana. Biasanya mahasiswa baru kedokteran justru harus tinggal di asrama ini. Ya. Nah, mudah-mudahan dari teman-teman Al-Fida ada yang bisa masuk nanti ya, di salah satunya ke kedokteran. Oke. Nah, untuk yang penasaran seperti apa sih Unpad, kok ramai banget, banyak yang ingin masuk. Salah satunya adalah mungkin ini, ya, bahwa di antara perguruan tinggi yang ada di Indonesia, Unpad adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang sampai saat ini masih mempertahankan akreditasi A. Akreditasi ini dievaluasi setiap 5 tahun, dan ini untuk beberapa kali Unpad tetap mendapatkan huruf A, ya. A ini udah mentok nih, ya, udah paling atas. So, jadi untuk nasional sertifikasinya alhamdulillah Unpad memang dianggap baik, ya. Bagaimana dengan internasional? Nah, di internasional itu ada beberapa pemeringkatan, ya, yang salah satunya yang terkenal itu adalah QS World University Ranking. Unpad masuk ke dalam pemeringkatan QS sudah beberapa tahun ini, dan untuk tahun ini Indonesia Unpad kalau dibandingkan dengan PTN di Indonesia itu ada di urutan ke-6 dalam QS. Di dunia, Unpad ini ada di antara 751 dan 800 peringkatnya. Ini gede angkanya, tapi ini ada di antara ribuan universitas di dunia. Jadi ini nggak terlalu jelek juga, ini ada di tengah-tengah. Nah, Unpad sekarang memiliki target, ya, tahun depan kami ingin mencapai ke 500 dunia. Ya, peringkat 500 dunia. Mudah-mudahan dengan bantuan dari teman-teman dari Al-Fida juga nanti yang masuk ke Unpad, kita bisa mencapai peringkat tersebut, ya. Nah, selain QS, tahun ini juga Unpad mendapat kejutan karena pertama kalinya terpilih untuk masuk ke pemeringkatan THE. Ini juga merupakan pemeringkatan yang sangat berkelas, ya, di dunia. Dan ternyata pertama kalinya masuk dan langsung ada di peringkat ke-7 dari 9 universitas yang ada di Indonesia yang masuk ke dalam pemeringkatan ini. Artinya ini peringkatnya cukup besar, ya. Dan beberapa minggu yang lalu keluar juga detailnya nih. Jadi untuk beberapa subjek, Unpad memiliki peringkat yang cukup tinggi, ya. Contohnya seperti di ilmu pembelajaran khusus teknologi, ya, teknik. Unpad itu di Indonesia peringkat ke-3, ya. Untuk pembelajaran di bidang sosial, khususnya di komunikasi misalnya, Unpad ada di peringkat kedua di Indonesia. Jadi lumayan nih, ya. Secara internasional ternyata Unpad itu sudah diakui dalam peringkat yang cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman nanti masuk Unpad akan menjadi bagian dari sekolah yang memang secara internasional sudah diakui ini, ya. Oke, bagaimana dengan mahasiswanya? Nah, ini bagian dari teman-teman nanti. Ternyata juga Unpad tahun ini mendapat prestasi yang cukup signifikan, ya. Dari yang tadinya ada di bawah, di urutan 23 ke bawah, tahun ini Unpad masuk ke 10 besar, tepatnya di peringkat ke-9 atau ke-7, saya lupa. Ya, ke-9 kalau tidak salah. Itu peringkat kemahasiswaan secara nasional dari Dikti, ya. Ini dinilai dari prestasi baik itu akademik, non-akademik, nasional maupun internasional. Ya, ini ada kumpulan dari penilaian seperti itu, dan alhamdulillah Unpad ada di 10 besar. Ya. Gitu. Baik, untuk teman-teman yang memang belum sempat jalan-jalan ke Unpad, sedikit saya terangkan ada apa saja sih di Unpad fasilitasnya, ya. Unpad ini punya fasilitas yang cukup lengkap, ya, dari mulai perpustakaan sampai ke rumah sakit sampai ke angkot gratis itu ada, ya. Jadi Unpad itu punya rumah sakit gigi dan mulut sendiri karena kami memang punya fakultas kedokteran gigi. Lalu Unpad juga punya rumah sakit pendidikan, ya, karena memang kami punya fakultas kedokteran. Ya, Unpad juga punya apotek pendidikan karena kami punya fakultas farmasi, ya. Lalu juga rumah sakit hewan, ya, karena di fakultas kedokteran ada juga program studi kedokteran hewan, ya. Dan lainnya juga banyak, ya. Ada arboretum, itu tempat di mana kita melestarikan lingkungan, ya. Lalu perbankan juga dekat dengan kampus Unpad. Ada angkutan gratis di dalam kampus, karena kalau kalian keliling-keliling di kampus Unpad itu sendiri tanpa kendaraan itu lumayan capek, ya, karena gede. Nah, di dalamnya ada angkutan gratis, ya. Kalian bisa jalan-jalan tanpa kuliah pun boleh jalan-jalan memakai angkutan tersebut, ya. Lalu ada
Bahkan bagi teman-teman yang mungkin sudah memiliki putra-putri tapi pengen kuliah, kami ada pusat penitipan anak juga di dalam, ya. Itu laboratorium juga banyak, dan salah satu laboratoriumnya bahkan sudah dipakai secara nasional, oleh Jawa Barat sebagai salah satu laboratorium untuk memeriksa spesimen COVID-19, ya. Jadi ini digunakan juga oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi COVID-19. Ya, seperti itu. Baik, itu fasilitasnya. Sekarang bagaimana dengan prodi-prodinya nih, ya. Ini banyak pilihannya. Jadi tadi saya bilang bahwa di Unpad itu punya 16 fakultas dan di dalamnya itu banyak sekali prodi. Dari sekian banyak prodi atau program studi yang ada, untuk SNPTN tahun ini yang kemarin sudah kita lalui, itu terdapat 5 prodi dengan peminatan tertinggi, ya, di Unpad. Untuk kelas Saintek atau IPA, ya, paling tinggi itu teknik informatika. Yang kedua farmasi, yang ketiga psikologi. Tadi saya dengar dari pas sekolah lulusan dari Alfida ada yang masuk farmasi, ada yang masuk psikologi, luar biasa. Berarti itu sudah masuk ke program studi yang peminatnya tertinggi, ya. Ini saingannya luar biasa. Nah, selain itu juga ada ilmu keperawatan dan ilmu aktuaria. Di bagian IPS atau Soshum, ya, paling tinggi itu di SNPTN itu manajemen. Yang kedua ilmu komunikasi, yang ketiga bisnis digital, lalu akuntansi dan sosiologi. Itu SNPTN. Bagaimana dengan SBMPTN? Nah, untuk SBMPTN keketatannya juga tidak terlalu banyak berubah, ya, 1-3 itu sama, ya. Cuman di Soshum mungkin ada yang pindah tempat nih, manajemen jadi kedua, ilmu komunikasi jadi ke-1. Nah, keempat kelima yang berubah. Ternyata di SBMPTN kedokteran gigi itu mengalahkan ilmu keperawatan, ya, sudah lebih banyak yang ingin masuk ke kedokteran gigi, dan juga kedokteran umum nomor 5-nya. Sementara di IPS itu ada administrasi bisnis dan hubungan internasional. Dua-duanya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya, di FISIP. Gitu, ini keketatannya di Unpad. Bagaimana posisinya di nasional, ya, secara nasional? Alhamdulillah ternyata bagi Unpadnya ini merupakan suatu berkah, ya, bahwa ternyata di antara sekian banyak program studi di Unpad itu ada 2 yang masuk ke dalam 10 prodi dengan keketatan tertinggi secara nasional di tahun 2020 ini, yaitu dari ilmu komunikasi dan manajemen. Itu nomor 3, nomor 4. Jadi disaingkan dengan kampus lain, ternyata Unpad itu ada di sini, ada di 10 besar, gitu, ya. Ini berkah buat kami, tapi juga bikin deg-degan buat teman-teman mungkin, ya, karena wow, ternyata susah masuk Unpad, ya. Jangan khawatir, kalau ada jalannya pasti bisa masuk, ya. Itu untuk Soshum, ya. Sementara untuk Sainteknya secara nasional ada 10 prodi tertinggi dan nomor 1-nya ternyata Unpad, ya. Teknik informatikanya Unpad. Walaupun nomor 2 sampai nomor 10-nya nggak ada Unpadnya, tapi nomor 1-nya Unpad, ya. Nah, teknik informatika ini di Unpadnya sudah tertinggi dan ternyata secara nasional pun tertinggi. Jadi tidak heran apabila untuk bisa masuk ke TI Unpad ini agak sulit, ya, persaingannya sangat besar. Nah, di antara semua universitas yang ada di Indonesia, Unpad menempati peringkat ketiga sebagai universitas yang paling diminati. Ya, tahun ini ada 56.446 pendaftar yang ingin masuk ke Unpad dari berbagai berbagai skema masuk. Nah, yang terima berapa? Sekitar 6.000 saja. Jadi bisa teman-teman bayangkan persaingannya bagaimana, ya. 6.000 banding 50.000. Itu berapa tuh? cukup besar, ya. Demikian. Nah, ada apa saja nih di dalam Unpad itu? Tadi saya bilang ada 16 fakultas plus 1 sekolah pascasarjana, ya, khusus untuk yang ingin masuk ke magister dan doktor itu ada 1 sekolah pascasarjana. Nah, untuk teman-teman yang perlu diperhatikan ini nih, 16 fakultas ini. Jadi kami punya 5 fakultas Soshum, ya, dan ada 11 fakultas dari IPA Saintek, ya. Kita mulai dari Fakultas Hukum. Ini Fakultas Hukum ini websitenya silakan bisa dilihat, ya, fh.unpad.ac.id. Ini memiliki 1 saja program studi, ya, ilmu hukum. Artinya apa? Teman-teman yang masuk ke hukum nanti akan belajar semua ilmu tentang hukum, baik itu
pidana, perdata, dan lain-lain ya. Baru nanti setelah selesai dari S1 ini akan ada spesialisasi, nanti bisa memilih yang lebih spesifik ya, mau masuk ke mana, mau mempelajari apa. Nah, silakan dilihat di websitenya fh.unpad.co.id. Lalu yang kedua ini kita punya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, dulu namanya Fakultas Ekonomi aja, sekarang plus bisnis ya. Websitenya feb.unpad.co.id, silakan dibuka saja. Nah, untuk FEB ini punya 5 program studi. Di antara 5 ini, 4 diantaranya mendapat tanda bintang. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah untuk program studi akuntansi, ekonomi pembangunan, manajemen, dan ekonomi Islam, itu ada kelas internasional. Dibuka kelas internasional. Ya. Bisnis digital dulu dibuka juga kelas internasional. Jadi FEB ini dulu semuanya berkelas internasional ya. Namun untuk tahun ini memang kelas internasionalnya tidak dibuka. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi ya. Lalu ada Fakultas Kedokteran, fk.unpad.co.id itu websitenya. Kami sekarang punya 2 program studi kedokteran. Dulu cuma 1, kedokteran umum saja. Ya, kalau sekarang sudah dipisahkan nih antara manusia dengan hewan. Ya, sekarang sudah ada program studi kedokteran hewan. Ya. Lalu ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kami singkatnya FMIPA. Websitenya fmipa.unpad.co.id. Ini ada 9 program studi ya. Di antaranya ada yang tadi, yang program studi yang paling diminati ya, paling banyak peminatnya, yaitu Teknik Informatika. Dan ini tambah lagi baru beberapa minggu yang lalu confirm nih ya, program studi Teknik Informatika mendapatkan akreditasi A dari Dikti ya. Jadi ini semakin banyak peminatnya mungkin ya, karena akreditasi sekarang sudah diakui A. Itu dari MIPA. Lalu yang berikutnya ada Fakultas Pertanian, kami singkat Faperta ya. Websitenya faperta.unpad.ac.id. Dulu fakultas ini punya banyak program studi, namun kemudian untuk lebih fokus, akhirnya program studi tersebut akhirnya dipisahkan menjadi fakultas tersendiri. Yang tinggal di pertanian itu adalah ada 2, yaitu agroteknologi, bicara tentang teknologi pertanian ya, dan agribisnis, gimana caranya mempelajari tentang aspek bisnis dari pertanian yang sudah ada. Ya, demikian. Bagi teman-teman yang berminat untuk pertanian, silakan masuk ke sini. Ada FKG, Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, tentu saja ini ada fakultas yang khusus bicara tentang masalah gigi. Ya, program studinya pun 1, kedokteran gigi saja. Ya, nanti spesialisasinya setelah ini baru ada profesi, ada program profesi, ada program spesialisasi. Untuk S1 akan belajar secara umum apa itu kedokteran gigi. Ya. Websitenya fkg.unpad.co.id. Lalu ada FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau di tempat lain mungkin namanya FISIPOL ya. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar ada FISIPOL, kalau di Unpad namanya FISIP. Di FISIP ini ada 9 program studi, termasuk salah satunya yang ada di PSDKU Pangandaran. Apa itu PSDKU? Nanti akan saya terangkan apa itu PSDKU ya. Nah, ini program studinya juga cukup diminati oleh banyak calon pendaftar ya, terutama hubungan internasional nih, bagi yang pengen jalan-jalan keliling dunia ya. Jadi diplomat ini belajarnya di sini, atau juga administrasi bisnis ini juga banyak yang meminati ya. Lalu ada Fakultas Ilmu Budaya atau FIB, fib.unpad.co.id, silakan dilihat websitenya. Ini dulu namanya Fakultas Sastra. Ya, untuk angkatan saya mungkin lebih kenalnya ini Fakultas Sastra. Sekarang namanya Fakultas Ilmu Budaya. Isinya tentu saja banyak program studi yang berhubungan dengan sastra dan 1 program studi sejarah. Nah, mengapa ini jadi FIB? Mengapa jadi Ilmu Budaya? Karena sekarang di fakultas ini nanti teman-teman tidak hanya belajar tentang masalah bahasa saja, tidak bicara masalah kesusastraannya saja, tapi juga kita akan mempelajari budaya yang ada di tempat bahasa tersebut berkembang. Jadi nanti kalau belajar sastra Jepang misalnya, maka teman-teman juga akan belajar tentang budaya Jepang, termasuk juga bagaimana manganya, bagaimana animasinya, animenya ya, dan sebagainya. Seperti itu. Ada Fakultas Psikologi, ya. Ini psikologi.unpad.co.id. Nah, ini memang program studi yang seringkali bikin PHP ya.
bagi teman-teman dari SMA. Karena biasanya psikologi kalau tempat lain itu bisa diambil oleh teman-teman dari IPS, ya di jurusan IPS. Namun untuk Unpad, psikologinya itu masih di ranah Saintek, di IPA. Ya, jadi hanya teman-teman IPA yang bisa mendaftar ke S1 psikologi. Ya, mengapa nanti akan saya terangkan, kalau ada yang mau tahu ya nanti akan saya terangkan. Baik, itu psikologi Unpad. Lalu ada fakultas peternakan, ini juga sama, ada di PSDKU Pangandaran, ya. Selain ada juga di Jatinangor, dan di Jatinangor ini kami punya banyak lahan untuk melaksanakan praktikum peternakan, ya. Kami punya kandang sapi, kandang kelinci juga ada, ya. Bahkan pernah waktu itu ketika ada Jambore Nasional tahun berapa saya lupa, ada peserta dari Lampung yang membawa gajah ke sini, ya, dan gajahnya kami simpan di salah satu lahan fakultas peternakan, ya, tapi itu bukan punya Unpad, sekarang udah nggak ada gajahnya. Oke, silakan lihat di peternakan.unpad.ac.id. Lalu ada fakultas ilmu komunikasi. Ini adalah fakultas tempat saya mengajar juga, ya. Kalau saya saya pengajar jurnalistik, program studi jurnalistik di Vkom. Websitenya vkom.unpad.ac.id, dan saya ingin terangkan pada teman-teman bahwa ini adalah satu-satunya Vkom yang ada di perguruan tinggi negeri. Ya, kalau teman-teman lihat di perguruan tinggi negeri lain, ilmu komunikasi itu biasanya masuknya ke FISIP, ya, atau Visipol. Hanya di Unpad PTN yang menyediakan ilmu komunikasi dalam bentuk fakultas. Maka program studi ini banyak nih, ya, ada 7 termasuk yang di Pangandaran, ya, bisa belajar ilmu komunikasinya, perpustakaannya, humas. Tadi saya dengar juga di Alfida ada yang masuk ke humas, ya, nanti saya cari yang mana orangnya. Ada TVF juga nih, televisi dan film, ada manajemen komunikasi, dan ada jurnalistik, ya, dan satu ada ilmu komunikasi di Pangandaran. Ada fakultas keperawatan atau FKEP, ya, .unpad.ac.id, silakan dilihat websitenya. Nah, ini fakultas yang punya kampusnya juga di Garut, selain di Pangandaran, selain Jatinangor. Ini Jatinangor, Pangandaran, Garut. Nah, tapi untuk tahun ini yang di Garut mungkin karena pandemi juga kami tidak buka di Garut. Jadi dikonsentrasikan di Pangandaran dan Jatinangor. Ya. Baik, ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ini dulunya juga termasuk ke Faperta nih, ke pertanian, ya. Sekarang sudah berpisah karena ini khusus bicara tentang masalah ikan dan laut. Ya. Perikanan dan ilmu kelautan ini prospeknya sangat tinggi karena mungkin teman-teman tahu juga, ya, Indonesia itu begitu kaya dengan sumber daya ikan dan lautnya juga sangat luas, ya. Lalu satu lagi ini dari Fakultas Pertanian, ya, sekarang punya fakultas sendiri yaitu FTIP, Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Ini bicara tentang bagaimana mengolah hasil pertanian, ya. Jadi ada teknik pertaniannya, ada teknologi pangan bagi teman-teman yang senang dengan food tech, ya. Food technology ini ada di sini, dan bagaimana mengolah dalam segi industri untuk meningkatkan daya jual hasil pertanian, ya, ada di sini. Lalu ada Fakultas Farmasi. Ini juga sama nih, di Bintang ini program studinya, artinya ada kelas internasionalnya. Ini farmasi juga termasuk yang banyak diminati, karena tadi, ya, saya sempat singgung bahwa Unpad itu punya kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk ikut serta menangani wabah pandemi COVID-19 ini. Jadi di Unpad ini kita punya pengecekan di lab sentral untuk melihat untuk mengetes spesimen-spesimennya. Juga Unpad Fakultas Kedokteran dan Farmasi juga kerjasama dengan pemerintah daerah dan nasional untuk mengetes vaksin, ya, vaksin untuk COVID-19. Jadi kontribusinya lumayan besar untuk menangani masalah ini, terutama di Jawa Barat. Terakhir kita punya FTG atau Fakultas Teknik Geologi. Kami dulu zaman saya nyebutnya ini fakultas tanpa gadis, ya, karena hampir semuanya cowok nih. Tapi kalau sekarang tidak, ya, Fakultas Teknik Geologi itu juga terbuka besar untuk mahasiswa putri, dan juga banyak jumlahnya sekarang, bahkan dekannya pun sekarang adalah perempuan, ya. Teknik Geologi juga punya kelas internasional, ya, terlihat di tanda bintang di sini. Nah, selain sarjana reguler, sarjana S1, Unpad juga menyelenggarakan pendidikan untuk sarjana terapan atau D4,
Ya, ini adalah apa bedanya dengan reguler? Kalau sarjana reguler S1 itu diarahkan lebih kepada konsep keilmuan ya teoritis dan menciptakan ilmuwan-ilmuwan yang berhubungan dengan bidang studi tersebut. Sementara kalau sarjana terapan ini lebih ke penerapannya, aplikasinya atau vokasional ya. Seperti itu. Nah, ini beberapa fakultas punya program sarjana terapannya, bahkan ada satu program sarjana terapan yang dikelola oleh 4 fakultas sekaligus ya. Ini agroteknopreneur nih, ya. Gabungan dari pertanian, peternakan, teknologi industri pertanian, serta perikanan dan kelautan. Ini gabung, ya, membuat agroteknopreneur, gabungan dari agrobisnis, teknologi, dan entrepreneurship, kewirausahaan, ya. Lalu ada juga pariwisata bahari, ini nih, tadi yang saya bilang ya, bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan wisata baharinya. Nah, kami punya program studi khusus untuk mengelola itu, ya. Juga ada ini nih, ada Fakultas Ilmu Budaya itu punya sarjana terapan bahasa dan budaya Tiongkok khusus ya, kita bicara masalah Tiongkok. Nah, selain kita bicara bahasanya, budayanya, di dalam program studi juga kita akan belajar manajemen pariwisatanya juga. Ya, silakan nanti dilihat di website Unpad ya, keterangan lebih jelasnya seperti apa. Nah, apa itu PSDKU? Tadi saya terangkan ya, PSDKU itu adalah singkatan dari program studi di luar kampus utama. Nah, kampus utama kami tadi saya sebutkan ada di Jatinangor dan di Bandung. Nah, di luar itu namanya PSDKU. Salah satunya dari Pangandaran. Ya. Nah, ini kenapa kami punya fakultas, punya beberapa program studi yang tempatnya di Pangandaran, pinggir laut, kayak cari alasan buat liburan ya. Mengapa demikian? Karena memang kami melihat Pangandaran ini merupakan objek wisata di Jawa Barat yang memiliki potensi sangat besar. Pengunjungnya banyak. Ya. Dan penduduk lokalnya juga punya potensi untuk dapat mengembangkan diri untuk menunjang bisnis pariwisata di sana. Selain juga bisnis-bisnis lain yang bisa kita kembangkan di bidang peternakan, ya, di bidang perikanan. Ya. Maka dari atas dasar itu kami memutuskan untuk membuat kampus di sana untuk memberi kesempatan prioritasnya kepada warga lokal Pangandaran untuk dapat berkuliah di Unpad. Ya. Apakah teman-teman dari Alfida bisa kuliah di Pangandaran? Jawabannya bisa. Ya, silakan saja kalau mau ikutan tes di sana. Siapa tahu bisa berkuliah di pinggir pantai ya. Seperti itu. Gedung ini baru nih ya. Jadi dulunya bukan di sini, ini baru sekitar 2 tahun ini kita menggunakan gedung baru. Nah, ini masalah pembayaran seperti apa? Seperti halnya perguruan tinggi negeri lain ya, Unpad juga menyelenggarakan perkuliahan dengan berdasar kepada UKT, uang kuliah tunggal. Kalau di zaman saya kuliah dulu, yang namanya bayarnya itu macam-macam. Selain SPP, saya mesti bayar biaya praktikum, mesti bayar biaya kuliah umum, kuliah lapangan, dan sebagainya, bayar lagi. Dengan kebijakan UKT, itu tidak ada. Cukup 1 kali bayar itu sudah mencakup semuanya. Ya. Dan UKT ini juga didasarkan pada kemampuan ekonomi. Ya, jadi nanti akan dilihat, disesuaikan kemampuannya ada di mana. Nanti akan ada 5 kelas UKT. Ya. Rentangnya dari 500.000 per semester sampai 8 juta per semester untuk IPS, dan 500.000 sampai 15 juta untuk IPA. Ya. Ini informasinya terbuka ya, bukan sesuatu yang ditutup-tutupi dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Silakan teman-teman melihat di website kami, khususnya ada di bawah nih ya, smup.unpad.ac.id/biaya-pendidikan ya. Silakan lihat di situ, ada pembagiannya seperti apa. Bagaimana dengan teman-teman yang kemampuan ekonominya sangat terbatas ya? Itu juga jangan khawatir karena Unpad sangat terbuka dengan program beasiswa. Sejauh ini Unpad punya banyak sekali kemitraan dengan berbagai perusahaan, pendanaan, perbankan ya, yang menanamkan investasi di Unpad dalam bentuk beasiswa. Ya, sampai sejauh ini kita sudah mengeluarkan sekitar 115 miliar beasiswa kepada lebih dari 6.000 mahasiswa dari berbagai jenjang. Ya, ini asalnya macam-macam. Ada yang dari perbankan, ada dari perusahaan yang memang mengincar lulusan Unpad, ya, dan juga dari pendana atau dermawan yang dari dalam Unpad sendiri.
ya. Bagaimana caranya mendapatkan beasiswa? Untuk mahasiswa tentu saja yang pertama kali dilihat adalah nilai, ya. Bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata, itu terbuka untuk mendapatkan beasiswa, ya. Seperti itu. Caranya masuk ke UNPAD seperti apa? UNPAD ini adalah PTN, ya, sehingga tentu saja jalur masuknya sama dengan PTN lain, itu melalui SNPTN dan SBMPTN. Nah, SNPTN-nya dilihat dari nilai raport, ya. Nanti mungkin Pak Atep bisa menjelaskan dengan lebih jelas seperti apa seleksi di SNPTN. Lalu juga SBMPTN ini melalui nilai UTBK, ya, ujian tertulis berbasis komputer. Lalu, nah selain itu, UNPAD memiliki kesempatan untuk membuka penerimaan mahasiswa baru secara mandiri. Kami nyebutnya SMUP mandiri, ya. SMUP itu singkatan dari seleksi masuk Universitas Pajajaran. Nah, dalam SMUP mandiri ini ada ujian mandiri, ada juga seleksi masuk melalui jalur prestasi, ya. Termasuk juga mungkin teman-teman sudah mendengar bahwa UNPAD membuka jalur prestasi bagi hafiz, ya, bagi para penghafal Quran. Itu juga ada jalurnya, ya. Dan juga ada jalur internasional, bagaimana masuk melalui kelas internasional, ya. Semuanya ada di laman SMUP Unpad ACID, silakan dilihat, ya. Ini jadwal yang tercantum di sini, jadwal yang kemarin, ya. Ini sebagai bayangan saja, tapi untuk tahun yang berikutnya ini kami belum dapat informasi, ya, bisa saja berubah. Demikian, ya, bagi teman-teman yang tertarik masuk UNPAD, saya agak sedikit narsis, ya. Ada beberapa alumni UNPAD yang secara publik dikenal, sering muncul di TV juga, ya. Ada Kamedia Radisti, presenter, dulunya ini Miss Indonesia kalau tidak salah, sekarang jadi presenter olahraga. Ada Butet Manurung, aktivis yang kemudian membuat sekolah rimba, ya, di Sumatera. Agim juga ini termasuk pendakwah yang dulu belajar di UNPAD, ya. Ada pengacara Hotman Paris Hutapea, ya, mungkin kenal, ya, ini pengacaranya para artis. Ada Pak Pramono Anung, ada Pak Rudiantara, ini adalah orang-orang yang sempat berkiprah di kabinet, bahkan Pak Pramono Anung sekarang masih, ya, ada di kabinet. Ada Tenen Talisa, Domina Mercury, ya. Juga orang-orang yang mungkin lebih dekat dengan kaum milenial, nih ada, ya. Ada Soleh Solihun, ada Melody, ini penyanyi JKT48, ada Yura Yunita yang lagunya juga baru muncul, ya. Ada Ananda Omes, ada Fitri Tropika, Christian Greg, ada Salman Aristo, ini baru saja mendapatkan penghargaan, ya, dari filmnya yang kemarin, Bumi Manusia, ya. Adaptasi dari novelnya Pramudia, yang kemudian ditulis skenario dalam bentuk film oleh Salman Aristo. Ini adalah alumni UNPAD nih. Berkali-kali dia mendapatkan penghargaan dari film-film yang Indonesia yang sekarang muncul di Indonesia. Ada Anissa Pohan, ya. Jopi Project ini mungkin lebih dikenal oleh angkatan saya, ya, sebagai pelawak dari P Project. Dan masih banyak lagi di luar sana orang-orang yang sering muncul di televisi, sering muncul di media massa, jadi public figure, ya, yang ternyata mereka semua belajar di UNPAD. Jadi ini menunjukkan bahwa UNPAD juga melahirkan orang-orang yang kemudian setelah lulus berkiprah secara positif di Indonesia, ya. Seperti itu. Sedikit informasi bagi teman-teman yang masih penasaran ingin bertanya, ini, ya, bisa lewat emailnya nih, humas@unpad.acid, ya. Bisa lewat email, bisa coba telepon, ini yang angkat nanti Pak Atep biasanya, ya. Kalau telepon. Atau mau berkunjung, tapi kalau berkunjung ini memang ada pembatasan, ya, banyak sekali protokol kesehatan yang mesti dipenuhi sebelum berkunjung ke UNPAD. Pusat kami ada di Jatinangor, atau bisa juga silakan kunjungi kami di internet, ya. Websitenya resminya adalah Unpad ACID ini, ya. Jadi kalau ada nama website dengan nama Unpad tapi bukan ACID, itu berarti bukan kami, ya. Lalu juga di media sosial, di Facebook ada, masih ada yang pakai Facebook, Kak. Di Twitter ada, di YouTube-nya juga ada, namanya Unpad, ya. Nama itu aja Unpad. Dan juga di Instagram, namanya panjang, Universitas Pajajaran, ya. Dan ini jangan khawatir, semua akun medsos ini semua sudah ada tanda centang birunya, artinya itu resmi, ya. Kalau ingin melihat informasi yang paling akurat tentang UNPAD, cari akun yang ada centang birunya, ya.
Kami juga ada Radio Unpad, ini siaran secara streaming di radio.unpad.ac.id ya. Ini setiap Senin sampai Jumat kami siaran. Karena masa pandemi kami batasi sampai pukul 3 siarannya ya. Biasanya cuma sampai malam nih. Nah, silakan didengarkan juga siarannya ya. Demikian mungkin sekilas jalan-jalan Unpad ya. Kami nantikan kehadiran teman-teman alumni Alfida nanti untuk menjadi bagian dari kami. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil sampai menggunakan baju ini nih, baju merah ini. Dan sampai bertemu nanti di Sumedang ya. Terima kasih Pak Hadi, saya kembalikan kepada Pak Hadi. Pak Atep, mungkin ada tambahan dari Pak Atep? Ya, mungkin kita buka tanya jawab saja Pak, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dandi ya, Supriyadi MA yang telah menyampaikan pemaparan tentang sekilas informasi tentang Unpad ya. Bukan sekilas, lengkap ya. Tapi tentunya masih banyak yang perlu ditanyakan nih ya. Pertama buat adik-adik kita nih, anak-anak kita dari SMA dan SMK IT Alfida ya. Ya, yang ingin bertanya ya, kita langsung buka saja sesi pertanyaan. Silakan bisa raise hand atau mengetik di chat ya. Pertama ini ada nih, dari Ananda Sofi Fazia. Mana nih Ananda Sofi Fazia? Halo Sofi, bisa menyampaikan langsung silakan. Kondisinya kurang memungkinkan, Pak. Oh gitu. Baik. Ini dari Sofi ya? Iya, ya. Dibacakan aja ya. Ya. Baik, Assalamualaikum Pak. Saya Sofi dari kelas 12 izin bertanya, apakah program D3 atau D4 Unpad bisa memakai skor UTBK? Nah, Baik. Kita langsung jawab aja Pak ya? ya boleh silakan Pak. Ya. Untuk sementara ini di Unpad hanya ada diploma 4 ya, tidak ada D3. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada D3, tapi sekarang sudah dialihkan menjadi diploma 4 ya. Kemudian untuk nilai UTBK itu setiap tahunnya kita tergantung kebijakan daripada pimpinan. Pernah kita menggunakan sistem nilai raport ya. Kemudian juga kita juga pernah menggunakan sistem nilai UTBK. Bahkan kita juga pernah menggunakan nilai UTBK atau tes kembali gitu ya. Jadi tidak menggunakan nilai UTBK untuk SBMPTN. Jadi itu tergantung kebijakan daripada pimpinan gitu ya. Sementara kemarin kita menggunakan nilai UTBK yang dari SBMPTN. Tahun depan kita belum tentu ya, belum tahu. Ya, seperti itu ya. Yang terakhir kemarin diputuskan untuk masuk D4 itu semuanya harus lewat ujian mandiri. Ya, tidak menggunakan UTBK. Tapi tahun lalu sempat pakai UTBK. Jadi ya gimana pimpinan ya itu. Tapi tetap terus ikuti saja informasi baik dari Unpadnya sendiri maupun dari LTMPT ya, penyelenggara ujian nasional, itu selalu ada informasi yang terus diupdate ya. Itu aja deh Sofi ya. Sofi. Ya, baik. Berarti pantau terus ya website halaman website dari Unpad ya informasinya. Baik, yang kedua ini ada dari Ananda Agniha. Ya, Assalamualaikum Pak, saya Agniha ingin bertanya, bagaimana sistem pembelajaran Unpad selama daring ini katanya. Mungkin bisa disampaikan Pak Atep, monggo. Baik, kalau ini kayaknya Pak Dandi nih yang bisa menjawab karena Pak Tio sebagai dosennya. Oh iya, silakan. Ini memang kasus banget nih ya masalah pandemi ini. Jadi sejak bulan Maret 2020, Unpad praktis tidak memperbolehkan mahasiswa untuk datang ke kampus. Ya, jadi semua sistem pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh melalui sistem daring ya, sistem online. Nah, bagaimana cara pembelajarannya? Unpad itu punya layanan pembelajaran jarak jauh yang kami sebut sebagai LIVE, ya LIVE. LIVE itu singkatan dari Learning in Virtual Environment atau belajar dalam lingkungan virtual. Sistemnya seperti chat gitu, seperti Google Classroom, mungkin suka pakai Classroom ya, semacam seperti itu. Pengumpulan tugas juga secara daring di situ juga sama ya. Selain itu juga Unpad memiliki akun website
pertemuan Zoom seperti ini ya, khusus Unpad. Juga kadang-kadang kita menggunakan Google Meet juga. Pokoknya semua teknologi yang memungkinkan kita melakukan komunikasi secara virtual kami gunakan. Nah, pembelajarannya seperti itu sekarang. Jadi khusus untuk mahasiswa tingkat akhir yang memerlukan penelitian di lab misalnya, kami memang membuka kampus. Jadi sejak bulan September kemarin kami mulai melonggarkan sedikit PSBB-nya ya. Untuk di Unpad, kami tidak pernah menyebutnya lockdown karena tetap saja kami beberapa orang harus masuk kantor ya. Nah, sejak September kemarin ada kebijakan baru khusus untuk para mahasiswa yang sedang melakukan penelitian akhir ya, diperbolehkan masuk ke lab, tapi juga dengan pembatasan yang ketat ya, baik itu jumlah, jadwal, jumlah yang masuk, jadwal masuk, kemudian kelengkapan yang harus digunakan kalau masuk ke lab itu semuanya diawasi dengan sangat ketat. Jadi perpustakaan juga sekarang layanannya online, ya. Kami punya pusat pengetahuan, ya, namanya Kandaga kami sebut, ya. Mereka juga membuka akses secara online. Jadi mahasiswa Unpad itu bisa mengakses buku-buku yang ada di sana secara digital, secara online juga. Gitu. Jadi paling kemungkinan bisa masuk ke kampus adalah untuk yang masuk ke lab atau misalnya untuk mahasiswa peternakan yang harus masuk ke daerah kandang ya, untuk masuk ke kandang atau juga lahan persemaian untuk mahasiswa pertanian itu diperbolehkan, tapi tadi dengan pembatasan. Umumnya semuanya bersifat daring. Oke. Itu kira-kira ya. Siap. Terima kasih, Bang. Sudah cukup sangat jelas nih. Ya. Baik, karena kita juga masih sama melaksanakan pembelajaran daring secara tidak jauh beda seperti itu. Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari, kalau tadi Ananda Agniha, sekarang dari Muhammad Bilal. Mohon izin bertanya, untuk jalur mandiri sistemnya seperti apa dan mata pelajarannya apa saja yang diujikan katanya. Jalur mandiri sistemnya tetap menggunakan nilai UTBK ya. Jadi nanti kita ada tes lagi ya, tapi tergantung kondisi seperti yang tadi saya sampaikan. Ada kebijakan pimpinan kalau kondisinya seperti ini mungkin bisa saja menggunakan nilai UTBK dari SNMPTN. Nah, tetapi bisa juga tes ulang lagi. Kemudian nanti di situ ada beberapa yang diteskan seperti fisika, matematika, biologi, dan kemudian juga ada tes penalaran ya, dan yang lain-lain. Tapi setiap mata pelajaran itu akan memiliki nilai bobot yang berbeda. Tergantung kita memilih prodinya apa. Gitu. Nah, kalau di jalur mandiri kita bisa lintas jurusan di situ. IPA ke IPS, IPS ke IPA itu bisa, gitu kan? Nah, seperti itu Pak ya. Oke. Nah, ini berkaitan nih pertanyaan dari Ananda Dea Ramayanda nih ya, bahwa katanya kalau dari jurusan IPA apakah bisa mendaftar atau memilih jurusan yang berkaitan dengan sosum tapi di SNMPTN ini. Baik, pada dasarnya untuk memilih prodi lintas jurusan itu boleh-boleh saja, tetapi kalau di SNMPTN kita tidak sarankan, karena kalau di SNMPTN itu yang kita ambil adalah ilmunya. Jadi nanti persaingan akan sangat ketat sekali. Karena akan lebih mengutamakan mereka yang memilih jurusan sesuai jurusannya di sekolah. Jadi kalau mau lintas jurusan silakan di SNMPTN atau di jalur mandiri saja. Jadi bukan tidak boleh, tapi tidak disarankan. Betul. Karena persaingannya ya, karena memang ya, betul. Dengan jurusannya seperti itu. Ya, yang dilihat kan nilai raport ya, yang dinilainya nilai raport. Jadi untuk teman-teman yang di IPA bersaing dengan IPS tentu saja jadi repot karena yang dinilainya kan nilai rapotnya tuh anak-anak IPS gitu. Iya, tidak ada nilainya. Gitu. Otomatis kalah bersaing karena memang tidak ada nilainya, tidak sesuai dengan bidangnya. Baik, selanjutnya ini dari Ananda Rahmadila Fitria nih. Seperti ini banyak pertanyaan banget nih. Ya, saya Fitria, saya ingin bertanya apa perbedaan jurusan manajemen komunikasi dengan ilmu komunikasi, Pak? Kalau itu harus dibuka dulu nih deskripsinya nih. Ini panjang nih. Atau bisa kita jawab melalui email nggak? Soalnya harus kita buka di deskripsinya, harus kita buka ya. Kemudian panjang juga penjelasannya. Bisa nggak melalui WA atau misalkan melalui email nanti kita jawab.
ya bisa saja, tapi kebetulan karena saya juga pengajar di Vkom, sedikit saya bisa ngasih penjelasan. Ya, boleh. Jadi dulu Vkom itu cuma punya satu prodi, namanya ilmu komunikasi, ya. Yang lain-lain itu bentuknya konsentrasi. Jadi setelah masuk ke ilmu komunikasi, semester 3 baru kita bisa pilih peminatan, apakah masuk jurnalistik, masuk manajemen komunikasi, atau masuk humas gitu ya. Nah, sejak beberapa tahun terakhir, semua peminatan tersebut akhirnya mendapatkan akreditasi untuk menjadi program studi. Makanya sekarang terpisah nih. Nah, ilmu komunikasi dan manajemen komunikasi ini perbedaannya lebih kepada masalah praktiknya. Jadi kalau kita belajar di ilmu komunikasi, itu kita akan belajar ilmu murninya. Ya, bagaimana kita mengembangkan keilmuan ilmu komunikasi itu sendiri. Jadi nanti yang dicetaknya tentu saja arahan yang utama itu adalah mencetak ilmuwan-ilmuwan yang dapat mengembangkan ilmu komunikasi di Indonesia. Sementara kalau manajemen komunikasi ini lebih ke praktek, lebih kepada praktek bagaimana kita menggunakan ilmu komunikasi untuk menjadi manajer dalam berbagai hal, ya. Bisa kita ada 3 konsentrasi di Mankom itu, di manajemen komunikasi itu, salah satunya adalah Markom ya, marketing komunikasi. Ada juga yang khusus di bidang penyuluhan, ya. Jadi nanti teman-teman di manajemen komunikasi itu akan menjadi manajer-manajer yang dapat merancang pesan, ya, merancang pesan, baik itu sebagai penyuluh ataupun sebagai marketing ataupun nanti yang bekerja di media, ya. Nanti kalau masuk ke media, anak-anak Mankom itu pasti ada di bagian manajemen untuk merancang pesan. Nah, kira-kira seperti itu ya, secara garis besarnya. Secara garis kecilnya, tadi garis besar, kalau garis kecilnya silakan boleh nanti kirim email ke Humas atau nanti bisa WA dengan Pak Atep atau juga bisa buka di website vkom.unpad.ac.id. Di sana ada deskripsi mata kuliah secara jelas. Oke. Kira begitu. Terima kasih banyak Pak Dandi. Baik, selanjutnya ini dari Ananda Siti Azahra ingin bertanya, jurusan psikologi Unpad kan dari IPA kalau di Unpad. Itu apa bedanya dengan yang dari IPS, Pak, katanya? Baik, mohon izin Pak Dandi menjawab. Untuk di Unpad memang psikologi kita agak sedikit berbeda dengan universitas negeri atau swasta yang ada di Indonesia ini. Psikologi Unpad ini masuk di ranah IPA, sementara di yang lain ada di IPS. Perbedaan seperti ini. Jadi psikologi Unpad ini adalah psikologinya klinis, Pak. Jadi mempelajari, contohkan seperti ini aja. Kalau di psikologi IPS itu mempelajari seseorang itu melihat dari lingkungan. Nah, kalau di kita bukan. Contoh misalkan kalau di IPS, kenapa anak ini bisa pintar? Itu akan dilihat di mana dia sekolah, siapa orang tuanya, siapa teman-temannya, bagaimana lingkungan sekolahnya. Tapi kalau di Unpad itu bukan. Kenapa anak ini pintar? Yang akan dilihat adalah ada apa di dalam kepalanya. Nah, seperti itu contohnya. Ya, itu kalau kita contohkan saja gitu kan. Jadi psikologinya ada psikologi klinis. Seperti itu Pak ya. Baik. Berarti lebih ke apa ya? Ke objeknya ya ini Iya, bahas. betul. Objeknya bukan ke lingkungannya seperti itu ya. Betul. Walaupun nantinya teman-teman yang kuliah di psikologi juga di akhir nanti akan belajar juga masalah sosialnya. Jadi nanti akan digabungkan juga. Karena sekarang yang namanya ilmu itu blended ya. Sama saintek itu nyambung gitu. Sama aja. Ya. Di psikologi itu memang dasarnya dari psikologi klasik ya, yang memang berasal dari ilmu kesehatan. Maka pengukurannya pun pengukuran kuantitatif dengan menggunakan instrumen-instrumen yang menggunakan ilmu eksakta. Seperti itu. Jadi teman-teman yang masuk psikologi ya nanti awalnya akan belajar itu dulu. Gitu. Baik. Cukup jelas sepertinya ya. Baik, selanjutnya mungkin ini dari Naila, apakah Unpad mengadakan tes daring katanya? Kalau untuk tes daring, kalau tahun yang kemarin ya 2019 kita memang lakukan 2020 ya, kita memang lakukan tes daring karena masanya masa pandemi situasinya. Tetapi untuk tahun depan tidak menutup kemungkinan, mudah-mudahan coronanya cepat pulang ke negaranya gitu kan. Sehingga kita bisa melakukan tes tatap muka lagi gitu. Jadi tergantung kebijakan nanti.
Oh ya, siap, siap. Tapi kalau Baik. pertanyaan tentang UTBK, sebenarnya itu juga bukan ranahnya Unpad ya, karena UTBK itu pelaksananya adalah LTMPT pusat. Ya. Mungkin yang dimaksud Kementerian. ya, kalau tes mandiri, nah itu baru ranahnya Unpad. Oh iya, siap, betul-betul. Kalau itu mas serentak ya dari kalau Iya, betul. TBK. Baik, selanjutnya ini dari Ananda Faiz Marhani. Nah, ingin bertanya nilai minimal dan mata pelajaran apa saja yang harus dipenuhi untuk jurusan teknik informatika. Wah, ini sebetulnya kita tidak ada batasan nilai minimal dan nilai maksimal ya kalau di SNMPTN ya. iya. Yang jelas nilai kalau di SNMPTN itu nilainya tidak boleh naik turun, bukan tidak boleh, tidak disarankan naik turun. Kalau memang nilainya naik turun, berarti kesempatannya juga akan menurun gitu kan. Beda dengan nilainya yang terus dari semester 1 sampai semester 5 dia naik, terus mungkin kesempatannya pun akan besar ya. Seperti itu, jadi nilainya itu tidak ada minimal dan maksimal ya. Tidak batasan sekian, tidak ada. Kalau kita mematok nilai, misalkan minimal nilai itu harus 8. Bagaimana kalau di tahun yang akan datang tidak ada sekolah satupun yang muridnya nilai 8? Berarti kita tidak punya mahasiswa kalau begitu ya. Iya, ya. Tidak seperti itu ya. Nah, kemudian satu lagi, mana tadi siapa pertanyaan siapa Pak? Kalau tadi dari Faiz Marhani. Oh iya ya. Minimal Enggak, apa katanya Pak? untuk jurusan teknik informatika jelas matematika, Pak ya. Matematika juga harus bagus. Itu nilai-nilai matematikanya ya, sosumnya ya. Kalau di SNMPTN ya sosumnya berarti fisika, matematika, biologi, kimia juga harus bagus. Betul. Ya, eksaknya kalau informatika. Iya, betul. Ya, mungkin lebihnya ke fisika ya kalau fisika ya. Nah, ini Mas Syahid nih, Mas Syahid menanyakan tentang strategi nih untuk bisa lolos SNMPTN dan SBMPTN. Apakah cukup dengan mempersiapkan UTBK atau ada trik-trik yang lain nih strateginya? Ini ahlinya Pak Atep nih. Ya. Iya, ahlinya. Mohon izin Pak Dandia. Jadi sebetulnya ini pertanyaan yang sangat kita tunggu dan ini yang sangat penting daripada, bukan berarti kita pertanyaan tadi kurang begitu penting, tapi kalau pertanyaan tadi sebenarnya bisa dicari informasinya. Iya, informasinya. Tapi yang justru informasi tentang strategi ini yang sangat kesulitan gitu kan, karena terkadang orang itu mendengar dari samping kiri, samping kanan sehingga nanti terpengaruh ya. Mungkin ini saya mohon waktu agak sedikit panjang juga, saya jelaskan biar lebih jelas Pak ya. Ya, siap, silakan. Saya akan jelaskan dulu dari SNMPTN ya. SNMPTN itu banyak unsur penilaiannya, bukan hanya nilai rapot saja. Mungkin yang adik-adik tahu itu bahwa SNMPTN ini penyeleksiannya menggunakan nilai rapot, itu baru salah satunya. Nah, sebelumnya akreditasi sekolah juga akan dipertimbangkan. Itu akan berhubungan dengan kuota yang bisa didaftarkan. Kemudian nilai KKM sekolah juga akan memiliki bobot yang berbeda. Akreditasi A, B, C itu juga akan memiliki bobot yang berbeda ya. Kemudian track record alumni, pernah nggak di sekolah ini bermasalah dengan Unpad? Yang lulus kemudian tidak diambil, kemudian dia yang lulus tapi misalkan selama jadi mahasiswa dia bermasalah, itu juga akan diperhitungkan oleh kami, oleh Unpad jajaran ya. Kemudian nilainya yang sempurna yang kita utamakan, yaitu yang tidak ada naik turunnya. Tapi bagaimana kalau nilainya naik, ada yang naik turun, itu juga tidak masalah, tetapi akan mengurangi kesempatan lolos. Akan bersaing dengan yang nilainya sempurna ya. Jadi ada nilai tinggi belum tentu sempurna. Dia nilainya tinggi tapi naik turun, itu akan kalah oleh nilainya yang standar tapi dia akan naik terus. Itu akan lebih diutamakan ya. Kemudian pemetaan prodi yang tepat. Jadi ada pemilihan fakultas, prodi ya. Di situ setiap fakultas akan memiliki akreditasi yang berbeda. Kemudian bagaimana kalau akreditasinya sama? Tentu di situ juga akan memiliki tingkat ketatatan yang berbeda. Itu harus dipelajari dulu. Tingkat ketatatan tertinggi itu jangan sampai ditaruh di pilihan kedua atau ketiga. Itu pastikan harus di pilihan pertama ya, tapi dikunci dulu di pilihan pertama. Nah, fakultasnya apa nih? Misalkan Vkom. Nah, untuk pilihan keduanya cari yang di bawah Vkom, jangan sampai yang di atas Vkom tingkat ketatatannya. Kemudian pemilihan prodi yang tepat, ya.
Setiap prodi juga memiliki kuota yang berbeda, kemudian tingkat ketetatan yang berbeda, ya. Nah, itu harus dipelajari semua. Jangan asal milih prodi, pengen ini, pengen itu, jangan. Ya. Kemudian di situ harus memilih sesuai jurusan yang tadi saya sampaikan itu. Bukan tidak boleh, mangga silahkan saja mau lintas jurusan di SNMPTN, tetapi ya kesempatannya ya ibarat cari jarum sepotong jarum di tumpukan jerami nantinya. Ya, jadi dipastikan pemilihan prodi sesuai jurusan, ya. Kemudian itu untuk di SNMPTN. Nah, nanti SNMPTN ini juga tidak berhenti penilaiannya pada saat siswa dinyatakan lulus saja. Nanti juga terus akan diperhitungkan selama siswa ini menjadi mahasiswa, ya. Nah, terutama bagi sekolah yang pernah bermasalah dengan universitas, dengan Unpad atau universitas negeri lainnya lah. Pasti itu akan ada sanksi, walaupun sanksi itu tidak tertera atau secara tertulis, ya, tapi bisa dirasakan, ya, seperti itu. Nah, kemudian itu untuk di SNMPTN, ya. Sekarang di SBMPTN. Kalau di SBMPTN memang tidak menggunakan nilai rapor, tapi nilai rapor bisa menjadi pertimbangan kita, ya, karena di SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK, ya. Nah, di sini kita bisa melihat kemampuan kita ada di mana. Dilihat dari nilai rapor, oh dari sekian banyak mata pelajaran, ternyata fisika saya lebih bagus, kimia saya lebih bagus, ya jangan ambil yang jauh-jauh dari pelajaran itu. Minimal ada di matematika, misalkan minimal ada di MIPA, di ranah fakultas tersebut, jangan loncat-loncat ke yang lain, gitu kan. Tapi Pak, bagaimana saya ingin ke kedokteran, sementara di sekolah nggak pernah ada pelajaran kedokteran, ya, nah itu akan membuat bingung. Silahkan dilihat. Yang berhubungan dengan kedokteran ada fisika, biologi, kimia. Kalau nilai itu bagus, silahkan pilih prodi itu. Ya, itu untuk strateginya. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan untuk memilih prodi. Jadi tidak asal. Kemudian pemetaan prodi juga sama, harus tepat. Harus tepat prodi itu yang banyak siswa yang tidak lolos, padahal nilainya bagus. Seharusnya dia itu lulus. Karena apa? Karena dia memilih prodinya yang salah. Pemilihan prodi yang tidak tepat sehingga membuat dia tidak lulus. Seharusnya pada dia harus lulus. Ya, kemudian silakan konsultasikan dengan ahlinya, datang langsung atau by phone, atau bagian lebih bagus datang langsung, kita arahkan, bawa nilai raportnya, ya, sebelum daftar UTBK, bawa nilai UTBK-nya, nanti kita bantu arahkan. Oh, nilai kamu itu segini, nggak bisa nih ke sini, ini jauh sekali, ini peluang kamu ada di sini, ini nanti kita atur seperti itu. Tapi yang jelas, kalau datang ke Unpad harus seperti datang ke rumah sakit, ya. Jadi adik-adik bawa nilai raport, kalau saya bilang sakitnya batuk, saya kasih obat batuk harus diminum, jangan minta sakit flu, obat flu gitu kan, nanti malah nggak lulus, seperti itu ya. Jadi ada konsultasi langsung kita jawab, kita arahkan, seperti itu, insya Allah lulus. Kemudian juga kita juga ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri alhamdulillah sudah kita buka semua di situ. Bahkan bagi yang berprestasi silahkan ada ranahnya di jalur mandiri. Di situ juga boleh lintas jurusan. Untuk tesnya, untuk yang kemarin masih daring. Kalau untuk tahun depan saya belum tahu, itu tergantung pimpinan Unpad. Kalau SNMPTN dan SBMPTN itu kebijakannya ada di kementerian, ya. Kemudian kita juga, Pak, bagaimana SNMPTN saya nggak lulus, SBMPTN saya nggak lulus, jalur mandiri pun tidak lulus, kita masih punya diploma 4. Terkadang orang berpikir, ah tanggung diploma 4, enggak. Diploma 4 itu sarjana, ya, masa perkuliahannya sama, hanya sistem perkuliahan yang berbeda. Jadi kalau di S1 itu lebih banyak kepada teori, kalau diploma 4 lebih banyak kepada praktek. Bahkan masa kerja, bukan masa kerja ya, peluang kerjanya itu lebih cepat diploma 4, karena dia sudah menguasai teknik lapangan, teknik praktek lapangan. Ya. Jadi jangan berpikir tanggung untuk masuk di diploma 4, semua sama, ya. Nah, makanya D3 kita tiadakan, kita pindahkan diploma 4 akan setara dengan S1. Nah, gelarnya juga sama, sarjana. Jadi strategi-strategi itu berlaku juga untuk di universitas negeri lainnya, bukan hanya di Unpad sebetulnya. Nah, kemudian juga pemilihan universitas. Unpad tidak mau dijadikan pilihan kedua. Ya, Unpad akreditasinya udah tingkat dunia, sekarang ditaruh pilihan kedua. Ya, silakan aja ketuk pintu aja keluar lah. Banyak seperti itu, ya. Jadi kan Unpad pilihan pertama, nah nanti untuk pilihan keduanya cari universitas yang di bawah level Unpad, yang di bawah tingkatan Unpad. Insya Allah di situ ada peluang, ya. Jadi sebelum mendaftar, silakan konsultasikan dengan guru BK,
nanti boleh dengan kami langsung, nanti kita bantu arahkan, dibawa nilai rapotnya, kalau ada nilai UTBK-nya dibawa nilai UTBK-nya, nanti kita bantu arah-arahkan. Pak, saya punya nilai sekian, menurut Bapak saya harus ke fakultas apa? Tapi bukan berarti kita menjanjikan akan lolos di fakultas itu, tetapi minimalnya kita bantu mengarahkan, mendekati ya. Nah seperti itu mungkin Pak ya, untuk strategi-strateginya. Baik, terima kasih. Baik, luar biasa. Berarti di Unpad ini ada fasilitas untuk konsultasi ya? Kalau fasilitas khusus tidak ada. Yang jelas kalau humas itu memang bagiannya konsultasi. Ada di sini ada humas, ada ULT, unit layanan terpadu, itu di sana konsultasi bisa. Siap. Baik, begitu Pak ya, sangat detail sekali tadi untuk arahan untuk strateginya ya insya Allah. Nah ini masih ada nih pertanyaan tentang bidik misi nih. Oh sebelumnya ada tentang fakultas kedokteran. Apa perbedaannya antara kedokteran hewan dan kedokteran? Apakah kurikulumnya atau seperti apa perbedaannya katanya? Yang jelas kalau kedokteran hewan dan kedokteran pasti beda di pasiennya Pak ya. Objeknya ya Pak ya? Yang beda Pasiennya itu kan manusia. Kalau kedokteran hewan jelas yang pasiennya hewan. Seperti itu aja lah singkatnya ya. tentang kurikulum udah pasti berbeda ya. Jadi karena untuk kedokteran tentu saja kita bicara tentang anatomi tubuh ya. Mungkin diawali dengan entry masuknya tetap sama ya dari pelajaran biologi ya. Namun nanti kurikulumnya pasti akan dibedakan karena anatomi secara kimiawi juga berbeda antara manusia dengan hewan ya. Perlakuan juga beda. Dan jenis-jenis juga lain, jenis penyakitnya juga lain ya. Ini spesifiknya nanti akan ada di website sebenarnya ya. Mereka punya daftar mata kuliahnya kalau tidak salah ada ya. Tapi itu yang dipastikan bahwa kita tidak bisa menyamakan antara perlakuan medis kepada manusia dengan kepada hewan, walaupun ada kemiripan misalnya antara orangutan dengan manusia gitu ya, tapi tetap saja perlakuannya berbeda karena penyakitnya juga lain. Kira-kira seperti itu ya. Jadi silakan lebih jelasnya lagi silakan lihat di websitenya fk.unpad.co.id. Baik, siap. Yang pasti kedokteran hewan akan lebih sulit ya karena pasiennya nggak bisa ditanya ya Pak ya. Ya begitulah. Ini ada yang menanyakan tentang beasiswa bidik misi nih Pak. Apakah di Unpad ini ada beasiswa atau mungkin sekalian beasiswa yang lainnya mungkin yang bisa didapatkan? Bidik misi itu adalah kebijakan dari pemerintah, dari kementerian. Jadi bagi PTN tentu saja kami harus mengikuti kebijakan tersebut. Kalau bidik misinya masih dikeluarkan oleh pemerintah, tentu saja kami juga harus memfasilitasi hal tersebut. Untuk tahun sekarang namanya mungkin bukan bidik misi lagi, tapi teman-teman yang ingin mendapatkan fasilitas tersebut harus mendapatkan yang namanya KIP kuliah, KIPK ya, KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah itu tentu saja nanti akan bagi para pemegang KIPK itu akan ada fasilitas tertentu yang dapat membebaskan dari beberapa biaya. Kira-kira begitu. Siap. Oke, ada uang pangkal katanya di mohon maaf nih Pak. Nggak apa-apa. Uang pangkal itu adanya di seleksi mandiri. Ya, jadi ini juga sekaligus pemberitahuan kepada teman-teman jangan kaget kalau nanti lolos ke Unpadnya lewat jalur mandiri kok kayaknya lebih mahal gitu. Karena memang untuk seleksi mandiri keuangan itu agak tidak fleksibel SNPTN ya. Dalam seleksi mandiri kami ada yang namanya DP ya, Pak Atep ya. Iya. Dana pengembangan namanya, dana pengembangan. Jadi kami nyebutnya bukan uang pangkal tapi dana pengembangan yang dibayarkan hanya pertama kali ketika masuk. Dan itu besarnya bisa dibicarakan pada saat masuk nanti ya. Dan setiap prodi itu beda-beda angkanya berapa. Sejauh ini yang paling mahal itu adanya kalau nggak salah di farmasi ya Pak ya. Dan kedokteran ya. Dan DP yang termahal itu di sana.
Seperti itu. Jadi tetap ada, tapi bisa dinegosiasikan sesuai dengan kemampuan ekonomi. Tapi juga harus siap-siap dari sekarang. Apabila masuk ke Unpad lewat jalur mandiri, memang harus sedia dana yang agak lebih, gitu ya. Ya kan seperti itu. Tambahan aja Pak ya. Ya. Tambahan untuk di uang pangkal ya, atau mungkin dana pengembangan ya, dana pengembangan. Jadi saya sarankan kepada adik-adik, khususnya orang tua ya, nanti sampaikan saja ke orang tua, sebelum mendaftar di jalur mandiri, pelajari dulu tentang dana pengembangan. Jangan sampai nanti daftar di jalur mandiri, kemudian dinyatakan lulus, lalu kaget dengan tagihan dana pengembangannya, sehingga nanti kuliahnya tidak jadi, artinya malah mengundurkan diri hanya gara-gara dana pengembangan tersebut. Jadi dipelajari dulu, saya mau pilih kedokteran, dana pengembangannya berapa, di situ sudah jelas. Saya mau ke ekonomi, dana pengembangannya di situ juga sudah jelas. Ya, memang di situ bisa ada negosiasi 2-3 kali bayar, ya, 2-3 kali bayar bisa seperti itu, nanti dinegosiasikan saja. Tapi tarif khususnya sudah ada. Setiap prodi berbeda. Yang jelas sekarang yang banyak kasus itu adalah, saya tidak tahu apakah kepura-puraan orang tua ataukah memang bagaimana begitu dinyatakan lulus kok kaget dengar tagihannya sudah sekian ratus juta, sekian puluh juta. Nah, sebelum mendaftar pun itu sudah kita tayangkan, sudah kita tampilkan berapa tagihan bila mana lulus di fakultas pilihannya. Seperti itu ya. Baik, berarti uang pangkal itu hanya ada di jalur mandiri, Pak ya, seperti Ya, itu. Dan itu pun ada kebijaksanaan lah gitu ya, tinggal dikomunikasikan saja. ya. Baik, iya. Kemudian ini ada yang langsung ingin konsultasi kayaknya nanti datang ke Unpad nih. Apakah harus janji dulu atau langsung datang aja Pak katanya? Kalau di sekarang ini kan kita kerjanya 2 minggu, seminggu itu ada 2 kali ya, kita ganti karena masa pandemi ini ya. Tapi kalau saya sendiri sih dari Senin sampai Kamis saya standby di kantor, mangga kalau mau ke Humas silakan. Tapi saya belum tahu nih apakah sudah diizinkan atau tidak oleh pihak pimpinan, karena sekarang tamu juga sudah kita batasi Pak. Oh iya, siap. Jadi silakan melalui email saja dulu sementara. Baik, sementara menggunakan email resmi yang tadi sudah disampaikan, Ya, dan betul. mungkin nanti bisa komunikasi via chat mungkin ya, seperti itu. Sementara karena kondisi masih pandemi ini. Baik, ini terakhir mungkin Pak, ada pertama tentang sastra katanya nih. Anak-anak kita sih sebenarnya IPA nih, tapi menanyakan tentang sastra, mata pelajarannya apa saja katanya yang harus dipersiapkan, dan juga yang terakhir beasiswa apa saja yang ada di Unpad selain tadi bidik misi. Di Unpad sendiri ada nggak nih untuk beasiswa mahasiswa agar mereka ketika tahun pertama mungkin belum ada, tahun berikutnya bisa mengusahakan untuk dapat beasiswa seperti itu Pak. Mohon penjelasannya, dan mungkin terakhir pertanyaan nih Pak. Monggo silakan. Baik, untuk yang sastra ya, jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman dari SMA IT untuk bisa masuk ke sastra ya, karena sastra terbuka untuk lintas jurusan dari IPA ke IPS. Tapi itu hanya berlaku sekali lagi ya SBMPTN ya, atau di Mandiri. Ya SBMPTN janganlah karena itu resikonya juga tinggi. Nah, apa saja yang mesti dipenuhi, mata kuliah pelajaran apa saja yang harus dipenuhi? Sekali lagi tadi keterangan Pak Atep ya, bahwa kami tidak memiliki standar khusus mata pelajaran apa saja yang harus dipelajari untuk masuk ke fakultas tertentu. Tapi silakan teman-teman lihat saja apa mata pelajaran yang kira-kira berhubungan dengan bidang studi yang diminati. Kalau tadi teknik informatika kan berarti kita harus memperkuat di bidang matematika dan fisikanya. Kalau ke sosial tentu saja semua mata pelajaran yang berhubungan dengan sosial itu akan ada hubungannya ya. Geografinya harus bagus gitu ya. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa lain yang dipelajari di sekolah IPS itu juga akan bagus. Lebih bagus lagi apabila ternyata pilihan prodi sastranya adalah sesuai dengan bahasa yang diambil ketika kuliah di SMA. Ya, itu akan sangat nyambung, itu sangat keren. Ya. Nah seperti itu. Yang lainnya tentu saja silakan saja pelajari semua ilmu sosial yang
yang ada di pelajaran SMA ya. Jadi tidak ada pilihan khusus untuk itu. Lalu tentang beasiswa, kalau tadi menyimak pemaparan saya di awal ya ketika presentasi membicarakan masalah beasiswa, tadi saya katakan bahwa Unpad ini memiliki banyak kemitraan dengan berbagai penyedia dana, termasuk perbankan, ya, perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan lulusan nanti ya, misalnya kayak perusahaan penerbangan yang membidik orang-orang teknik informatika itu biasanya juga membuat kerjasama khusus, membuat beasiswa khusus, gitu ya. Lalu ada juga dermawan-dermawan dari pihak alumni Unpad atau dari pihak Unpadnya sendiri itu juga menyediakan berbagai dana, ya. Jadi ada banyak beasiswanya, ya, berbagai macam. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang ingin berburu beasiswa ketika sudah masuk ke Unpad, perhatikan satu hal saja, yaitu nilai, ya. Transkrip nilainya itu harus keren, harus bagus, harus ada prestasi akademik di situ. Itu yang akan dilihat pertama kali ketika kita mencari beasiswa. Ya, seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Ya, berarti memang ketika ingin mendapatkan beasiswa di Unpad khususnya berarti harus mempersiapkan ya prestasinya yang gemilang ya, prestasinya. Satu hal lagi mungkin saya tambahkan juga ada beasiswa yang sifatnya internasional juga ada. Artinya kesempatan untuk bisa student exchange ya, untuk kuliah di luar negeri atau untuk pertukaran mahasiswa itu juga banyak kegiatan seperti itu. Ada juga beasiswa yang juga ditujukan untuk menyelesaikan perkuliahan yang sesuai. Silakan lihat di website international.unpad.ac.id. Itu juga ada informasi tentang masalah beasiswa internasional. Demikian. Siap, terima kasih banyak Pak Dandi dan Pak Atep. Informasinya insya Allah ini sangat bermanfaat sekali buat anak-anak semua. Pertanyaan begitu banyak karena waktu juga kita batasi Pak ya untuk selanjutnya. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dandi dan Bapak Atep dari pihak Humas Unpad ya, yang pada kali ini acara Safari Kampus yang ketiga ini kita sudah selesai dan banyak sekali informasi yang bisa kita manfaatkan, informasi yang bisa kita gali dari pembicaraan kita pada hari ini. Dan mungkin kita tutup saja acara Safari Kampus pada kali ini dan sampai jumpa kembali di acara kampus virtual Safari Kampus virtual selanjutnya. Baik, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Dandi ya Pak. Pak Hadi, saya pamit ya. Terima kasih, semoga kita bertemu nanti di Sumedang dan di Bandung. Amin. Semoga kita banyak Amin. yang bermanfaatnya. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atep.